lebih banyak, bergerak dibanding diam. Iya. Lebih kayak kecopet sih kayaknya. Oh. Lebih baik meditasi kayaknya gua rasa sih, diam. Pokoknya kita tadi kan kalau misalnya di, tempat syuting kayak heboh ya, rame, kayak teriak-teriak, berantem-berantem, tapi aslinya beneran di ruang tunggu sunyi. Sunyi. Kayak chill, tenang, itu zen gitu. Nah, itu. Masing-masing ya. Mhm. Oke. Aku bacain, ini ada komentar dan pertanyaan dari SCTV Viewers yang masuk juga. Aku bacain satu persatu ya. Ini pertama dari Vero Tanti. Untuk Kak Azov. Menurut Kak Azov, apa sisi baik Viko yang mungkin belum banyak disadari penonton? Silakan Kak. Vigo tuh sebetulnya Rajin sholat. Vigo tuh sebenarnya penyayang banget orangnya, benar-benar penyayang banget karena dia emang sangat mengidolakan ibunya kan. Patokan dia tuh di ibunya untuk secara karakter, tapi dia dibangun oleh bapaknya. Dia besar bersama bapaknya, tapi dibuat secara karakter tuh dapetnya dari ibunya. Makanya ada beberapa scene ketika dia ngelihat Arina itu kesusahan atau jatuh dan harus dibopong, berapa kali itu dibopongnya. Nah, itu dia kayak ngerasa karakter ibunya tuh terpanggil untuk membantu Arina gitu loh. Tapi secara pikirannya dia ingin balas dendam, dia benar-benar kesal dengan muka kayak Arina. Itu masih keluar terus karena dia besar bersama bapaknya gitu. Oke, jadi sebenarnya Viko ini sayang banget sama ibunya gitu. Iya, Makanya kenapa Viko kesel banget sama Reno, karena merasa mamanya Reno merebut posisi ibunya gitu ya Kak? kalau kesel Gitu. sama Reno sih lebih karena dari kecil, Reno tuh selalu ngambil attention dia. Karena Hmm. bapaknya, terus ibu tirinya selalu ke Reno terus. Jadi ya satu-satunya orang yang perhatiin dia tuh cuma ibunya aja. Makanya di saat ibunya pergi, dia berharap dapat dari bapaknya malah ke Reno, makanya makin kesel gitu. Oh, oke oke. Jadi ada kekesalan tersendiri lah dari hatinya Viko ini ke Reno ya. Nah, Iya, betul. Kak Hendy gimana ini? Kalau dari karakter Reno ada sisi baiknya sendiri juga kah? Yang sebenarnya mungkin ada rasa sayangnya juga sama saudara tirinya. Gimana Kak? Suaranya putus-putus, Kak. Gimana, gimana? Oke. Kalau dari karakternya Reno, apa ada Mhm. karakter, ada sifat baik sendiri yang mungkin belum keluar nih sampai saat ini dari karakter Reno ini? Apa sayang sama, sebenarnya dia sayang sama Viko, tapi dia kayak kesal karena kekasihnya diambil atau gimana Sayang nih Kak? nggak tuh? Sayang. Kalau sama Ya Viko saya udah mungkin ya tamatin dulu. sebenarnya dari kecil udah ribut ya. Gimana Kak? Dari kecil sama Viko sebenarnya udah berantem. Kayak di sekolahan udah berantem sama Heeh. dia. Bahkan sampai udah tua juga masih berantem gitu kan. Kalau sisi baik dari si Reno sendiri ya sebenarnya ya sayang sama keluarga. Terus masih bertahan dengan pendirian dia yang berharap pasangannya dia tuh kembali ke sisinya gitu. Masih berusaha lah Hmm. dengan cara apapun. Kayak gitu sih, Kak. Oke, oke. Oke, ini ada pertanyaan juga dari teman-teman media yang udah bergabung di Zoom sore ini, siang ini, dari Mbak Fatmi Kedaulatan Rakyat. Kisah ini berbalut cinta segitiga dari dua saudara tiri. Pertanyaannya untuk kalian bertiga, pelajaran apa sih yang dapat dipetik dari kisah persaingan saudara tiri ini memperebutkan cinta seorang perempuan? Lebih dulu mungkin. Gimana, sorry? Hah? Ini kan, oke aku ulang ya pertanyaannya Kak. Pertanyaannya singkat, pelajaran apa yang dapat dipetik dari kisah persaingan saudara tiri memperebutkan cinta seorang perempuan? Apa pelajaran yang bisa dipetik ya? Coba kita pikir-pikir dulu. Bikin bikin dekat akademis yang baik. Ah, iya. Agar menjawabnya dengan Pelajaran yang bisa diambil. Bingung juga ya pelajarannya. Mungkin ya jangan pernah ngambil yang bukan miliknya nggak sih?
Jangan mengambil yang bukan miliknya. Oke. Iya. Kalau aku Kalau yang Kak Azam? yang bisa dipetik dari sini adalah aku tuh sama sekali tidak gini, kita tidak boleh menghardik seseorang kayak misalkan nih Reno sama Viko ya, kayak harusnya tuh Hmm. Arina tuh punya gua, kenapa lu ambil? Karena itu Iya. menurut aku tuh kayak jalan cerita masing-masing setiap hidup seorang gitu loh. Jadi kayak misalkan ada seseorang yang menikah sampai akhir hayat dari Mm-mm. hubungan yang sebelumnya mungkin eh, perselingkuhan ataupun Hmm. punyanya siapa terus diambil siapa gitu. Ini bukan berarti aku membolehkan ya, tapi Iya. kayak kita kita tuh harus tetap kita harus tetap menjalani suatu hubungan atau suatu pasangan yang sebenarnya emang udah ditentukan sama Tuhan tuh seperti itu, tapi kita tuh tidak boleh menyangkal itu harusnya milik gua gitu loh. Oh iya iya iya. Paham nggak sih gitu? Iya ya. Karena yang Menerima saya tahu adalah takdir kita ya. tuh apapun yang ada Takdir. ya takdir. Kita nggak boleh namanya menyalahkan takdir dan segala macam. Mm-mm. Karena yang saya tahu kita tidak boleh memaksakan suatu kehendak yang nantinya ujungnya juga kita bakal tinggalin sih. Oke. Oke. Cukup Kak Zof? Udah. Oke. Kalau dari Kak Randy? Kalau dari aku, berdamailah dengan masa lalu, terus merangkailah masa depan. Oke. Tapi Reno masih belum bisa move on. Iya, masih belum. Masih episode awal. Oke. Gue juga, aku Masih dendam juga kalau jadi pokoknya Reno, sama Viko. aku kejar. Uh-uh. Enak aja punya aku. Oke. Iya. Kalau Kak Feby jadi Reno ya. Tetap dikejar. Iya. Nah, ini Iya, Bang. boleh juga Soalnya Kak Azo. Gimana? Gimana Kak Feby? enggak apa-apa. Nggak Lanjut apa-apa, lah. lanjut aja. Enggak penting. Oke. Gitu. Ini juga banyak justru yang baper, SCTV viewers yang baper justru dengan couple tantrum nih. Katanya makin tantrum makin banyak yang suka ini SCTV viewersnya nih. Gimana nih Kak Azuf sama Kak Feby? Mau tantrum terus atau gimana nih Reno sama Arina? Viko sama Berarti Arina. itu berarti menandakan penonton Indonesia tersalurkan apa yang dia tidak salurkan. Jadi dia menonton sebenarnya di rumahnya pengen tantrum tapi tidak tersalurkan. Enggak. Penonton Indonesia tuh juga banyak suka drakor yang visioner karena dia Iya. maksudnya suka yang kayak awalnya benci-benci, Ah. pasti bakalan jadi cinta gitu. Jadi visioner. Enggak, apalagi maksudnya Viko sama Arina tuh biarpun berantem tapi ya kayak yang tadi Kak Zof bilang, Viko tuh orangnya sebenarnya